Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi di sini balik lagi ya di channel Kokoro TV, di mana eh, di sini mau bahas tentang GW1 yang sudah selesai. Nah sekarang saatnya kita lihat sebenarnya siapa aja sih pemain yang paling menarik ya buat dipertimbangkan menjelang game week yang kedua. Nah di sini gue punya tiga data utama ya, data forward, mid fire, dan defender gitu ya. Berdasarkan performa, underlying status, dan tekstur, dan termasuk juga expected point gitu. Nah, jadi kita nggak cuma lihat siapa yang ngegas gitu ya di GW1, tapi juga siapa yang punya potensi buat lanjut ngegas juga di GW2 gitu. Dan beberapa game week berikutnya. Nah, kita mulai dulu dari lini depan. Di sini kalau dari data ya, itu di posisi forward masih nama yang paling menarik tuh masih Pedro ya. Joao Pedro dari Chelsea. Dia punya 11 poin dan per 90 ya. Per 90 dan dia juga punya XG ya. XG yang cukup bagus ya. Artinya dia total mainnya juga cukup tinggi. Yang paling penting juga, nah Chelsea itu nanti akan bertemu dengan lawan yang cukup mudah gitu ya, warna hijau tuh jadi lebih mudah gitu. Ketemu sama si apa namanya di sini nih, Brighton ya gitu. Jadi sebenarnya ini Brighton di Liga 2, kemudian Arsenal nih, ini akan ketemu Arsenal, Hull, dan overall untuk harganya juga memang nggak terlalu mahal gitu ya, di 7,5 juta. Nah, Joe Pedro ini jadi salah satu penyerang paling menarik ya untuk dipertahankan atau bahkan dipertimbangkan untuk masuk di squad teman-teman. Nah, yang kedua ada Haaland. Nah, ini Haaland juga kalau ngomongin underlying stat, Haaland tetap monster ya. Dia masih tetap bermain fully gitu ya selama 90 menit. Nah, masalahnya jelas ada di lawannya gitu. Dimana setelah Crystal Palace ada cover kick-nya. Nah, Manchester United, Sunderland, kemudian Liverpool. Jadi Haaland masih premium di pick, tapi untuk jangka pendek lawan-lawan itu nggak sebagus beberapa opsi lainnya gitu. Jadi agak berat nih kalau Haaland. Terus ada Wisa juga. Ini harganya juga murah ya, cuma 6 juta. Dengan dia total bermainnya juga cukup apa namanya cukup besar gitu. Nah, fix fikturnya ini atau lawannya nanti itu memang kurang ideal ya. Jadi dua game week pertama, tapi mulai GW5 mereka punya full dan cover gitu. Jadi ya so-so ya lumayan gitu. Dan satu nama yang nggak dilupain juga di sini ada apa namanya Teromo Berry ya. Di sini juga ada Teromo Berry, Burning, kayak Havertz. Nah ini bisa jadi pertimbangan ya nama-nama ini gitu. Nah sekarang kita lanjut ke yang pemain lini tengah ya. Nah di lini tengah di sini yang paling bagus masih Saka ya. Dimana sebenarnya Saka ini juga tentunya masalahnya adalah di ini nih, semua pertandingan atau fixture nih. Dimana nanti akan ketemu Aston Villa sama Chelsea. Jadi cukup berat sebenarnya. Terus juga ada Palmer. Nah ini Palmer sama lah ya. Cuman dia enaknya adalah di pertemuan nanti itu ketemu yang mudah nih. Ada Christoph Stolis yang harganya juga murah tapi hasilnya juga bagus gitu ya. Ini main juga nih hampir 90 menit ya dia main gitu. Odegaard juga main yang kemarin jadi favorit banget ya. Dia ngegolin dan dia bahkan main cukup lama gitu ya, 70 menit. Nah di Liverpool juga cukup menarik, di sini ada Skobo masih jadi pilihan yang rekomendasi. Kemudian ada Morgan Roger
Mamadou Sangare. Nah, Sangare ini mantep banget ya. Kemarin poinnya 14. Dia apa namanya, salah satu yang menarik ya. Dan lawannya pun nggak terlalu berat. Jadi ini bisa jadi potensi sebenarnya ya untuk di uh, 3 GW ke depan gitu. Dia juga bagus. Ah, jadi itulah ya kalau teman-teman bisa pertimbangkan ini untuk pemain tengah gitu. Nah, kita lanjut ke pemain belakang tentunya. Di pemain belakang ini masih jadi favorit ya Calafiori, di mana kemarin Arsenal juga bagus banget mainnya. Dan yang paling favorit lagi adalah Ben White, di mana dia masih assist juga gitu, dan mainnya full ya 90 menit gitu. Jadi cukup bagus lah. Terus di sini ada pertimbangan lain, yaitu ada Oreli, di mana memang mungkin secara poin kurang gitu ya, tapi dia nanti akan bertemu lawan-lawan yang cukup mudah ya dibandingkan harus milih Arsenal gitu. Terus dari pemain lead juga bagus nih, ada Muharemovic sama Rodon. Ini juga poinnya ya so-so lah gitu ya. Tapi lawannya ini mudah nih nanti gitu. Ini di sini sama yang kemarin nih, yang cukup viral juga ya di Cooper ya. Ini poinnya 17. Ini juga menarik, cuman memang lawannya agak berat ya nanti ketemu Chelsea gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman bisa ramu sendiri untuk pemainnya mana aja nih yang bisa jadi uh, tim gitu ya, dimasukin ke squadnya gitu. Oke, jadi kalau gue rangkum ya dari 3 posisi ini, di forward kita bisa pilih Joe Pedro ya, favoritnya. Di midfield bisa Saka atau Palmer. Nah, dan di defensif, di defense atau pertahanan bisa Ben White juga bagus kemarin gitu ya. Atau The Cooper itu juga bagus. Cuman lawannya susah The Cooper. Nah, jadi jangan cuma ngelihat siapa yang mendapatkan poin besar gitu ya di GW1. Kita harus lihat juga jumlah menit mainnya dia sampai lawan-lawannya dia. Karena tujuan kita bukan mencari pemain yang bagus di GW1, tapi mencari pemain yang bagus mulai dari GW2 sampai seterusnya. Nah, dari nama-nama tadi, siapa yang paling worth it? Silahkan teman-teman bisa pilih sendiri, tulis di kolom komentar ya. Lihat pilihan yang kalian suka mana gitu, yang ada di squad kalian. Yuk tulis ya di kolom komentar. Thank you, see you.